cukup jelas tidak? Atau perlu tambah lagi nih? Jelas. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita nanya lagi, Kak. Oh iya, bisa kalau perlu di-share aja apa kontaknya biar bisa kalau ada mungkin di luar yang mau bertanya lebih rinci, kami siap melayani atau datang ke kantor BI juga. Kami dengan senang hati sebagai pejuang rupiah BI Papua melayani masyarakat Papua. Seperti itu. Oke, Kak Luki, mungkin bisa merefresh lagi nih kepada Sobat Pinang Papua. Apa sih itu fungsi uang? Kalau saya sih taunya jajan. Iya. Mungkin Kak Luki bisa menjelaskan lagi kepada Sobat Pinang Papua. Fungsi uang ya. Ya. Uang itu kan sebenarnya alat untuk bertransaksi atau sebagai satuan dalam perhitungan ekonomi seperti itu. Masa kita masih mau barter? Bayangkan Kak Tati, orang mama-mama dari pegunungan bawa noken ke kota. Nah, terus Kak Tati datang ke pasar mama-mama mau tukar noken dengan apa coba Kak Tati? Berat Tukar kan? dengan semangka. Mama datang bawa noken ringan, pulang ke kampung bawa semangka. Belum tentu semangka juga itu kan dibutuhkan sama mama-mama. Mungkin butuhnya korek api kah atau butuh pemantik, beras. Ngapain harus pakai semangka? Jadi sistem barter itu sudah tidak efisien lagi. Sebenarnya kita harus kenali ciri-ciri keaslian. Apa aja itu, Kak? Itu yang tadi saya sudah jelaskan, 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Sebenarnya kita kalau misalnya terima dalam bentuk jumlah yang sangat banyak, gimana? Apakah kita harus lihat, Sortir, raba, satu-satu. terawang satu-satu? Kan nggak mungkin kan? Jadi Bisa kalau di swalayan antriannya panjang. antriannya Kak. panjang gara-gara terima satu lembar, lihat raba terawang. Tidak begitu. Nah, kepekaan kita atau bagaimana kemampuan kita mengenali ciri keaslian uang rupiah itu Kak Tati, itu yang membuat kita bisa lebih cepat dan cermat dalam mengenali uang kita. Jadi ketika orang masyarakat kasih kita uang, kita lihat uangnya, gambarnya harus jelas dan terang. Kalau ragu, ngintip aja, ada beberapa security item yang mudah kita lihat. Misalnya ada OV, optical variable ink, itu bentuknya kayak perisai di setiap pojokan uang. Kalau di bagian depan uang itu sebelah kanan bawah. Kayak logo BI gitu ya? Itu Dia harus kasar ya? bukan. Dia semacam perisai dan kalau digerakkan dikit aja berubah warna. 3D. Berubah warna. Iya, warnanya bisa berubah-berubah. Itu tintanya mahal. Jadi BI menempatkan pengaman itu di uang sehingga mudah ketika masyarakat gerakan uangnya sedikit saja berubah warnanya. Kalau Mbak Tati banyak duit, beli aja cat, itu cat rumah Mbak Tati. Dilihat dari depan kuning, dari samping merah. Jadi OMG. jadi uang kita itu sudah dikasih pengaman kayak gitu. Jadi mudah kan kita lihat saja, kita sudah bisa tahu bahwa oh ini asli atau tidak, seperti itu. Yang kedua diraba. Kalau terima uang itu usahakan dipegang di bagian yang kasar, seperti di tulisan pecahan Rp100.000 atau tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tulisan 100.000 Bank Indonesia Rp100.000 atau burung Garuda yang ada di setiap lembaran uang kertas kita. Itu disentuh di bagian situ akan terasa kasar. Dan yang terakhir, kalau memang masih ragu, baru diterawang. Nanti kelihatan ada gambar saling isi, namanya recto verso. Itu akan membentuk tulisan logo Bank Indonesia dan juga yang tadi Kak Tati omong, gambar pahlawan atau gambar tersembunyi dari uang itu yang kalau dilihat seperti biasa tidak kelihatan. Begitu diterawang, muncul lagi satu pahlawan seperti itu Kak Tati. Jadi mudah kan supaya kita terhindar dari uang palsu, kenali aja uang kita, pasti kita terhindar seperti itu. Oh ya, satu lagi saya mau pesan. Kalau sobat rupiah semua atau Kak Tati sekalipun atau saya, kalau kita ketemukan uang yang sudah kita lihat raba terawang, kita masih ragu ini uang asli atau tidak, caranya gampang. Banyak orang tidak tahu ini. Datang saja ke Bank Indonesia, klarifikasi. Kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu, klarifikasi apakah uang ini benar asli atau tidak. Nah, kalau kami di pegunungan sana bagaimana caranya Kak Tati? Gampang juga, bukan hanya Bank Indonesia yang bisa melayani
masyarakat Papua untuk mengklarifikasi uang bisa lewat perbankan yang ada di tempat Bapak Ibu. Mereka juga bisa memfasilitasi uang tersebut untuk sampai ke Bank Indonesia, seperti itu Kak Tati. Oke, Sobat Pinang Papua, jadi nggak ada kendala ya, alasan untuk menukarkan, mengklarifikasi apakah ini uang palsu atau uang yang layak edar ya. Oh, tidak ada kendala Iya, saya rasa. oke, Kak. Seperti itu. Oke, kalau Ki mungkin bisa jelaskan kembali kenapa rupiah disebut sebagai pemersatu bangsa. Baik, terima kasih Kak Tati. Jadi untuk memperjelas lagi dari yang tadi sudah saya jelaskan, saya kasih lagi satu contoh nih yang lebih gampang. Kita semua pasti dong sudah pernah, Kak Tati sudah punya belum uang pecahan 75.000? Ya dong. Kalau kita perhatikan baik-baik, di situ ada unsur-unsur yang mewakili setiap daerah di NKRI ini. Nah, saya jelaskan lagi satu poin penting bahwa uang 75.000 ini adalah uang rupiah khusus yang dicetak Bank Indonesia secara terbatas dan dicetak ketika Indonesia berulang tahun setiap 25 tahun sekali. Kemarin tuh Bank Indonesia berulang tahun ke 75 tahun, sehingga Bank Indonesia memberikan suatu apresiasi dengan cara mencetak uang pecahan 75.000 rupiah. Nah, di dalam pecahan uang 75.000 itu ada unsur pemersatu bangsanya. Bukan pahlawan dari seluruh NKRI, tetapi anak-anak. Nah, anak-anak ini ada yang berpakaian ada dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Bahkan bukan hanya pulau-pulau besar, yang pulau-pulau kecil juga ada di dalamnya. Nah, anak-anak ini menggunakan pakaian daerah masing-masing wilayah, dan itu mempersatukan negara kita dengan kebudayaan, dan semuanya itu tertuang menjadi satu di dalam uang rupiah khusus 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang komplain, ada yang merasa tidak terima karena uang itu punya kelemahan. Tidak ada. Karena apa? Karena rupiah atau uang rupiah khusus tersebut sudah sangat mewakili semua wilayah, semua budaya yang ada di Republik Indonesia, seperti itu. Jadi rupiah mempersatu bangsa dengan cara-cara seperti itu. Dan tidak hanya itu, Kak Tati, kalau kita mau lihat lagi uang-uang yang zaman-zaman dulu, bukan hanya anak-anak dan kebudayaan, tetapi ada pahlawan-pahlawan mewakili daerah-daerahnya dimuat di dalam uang. Ada juga pekerjaan-pekerjaan tangan, ada flora dan fauna, ada wisata-wisata alam. Kalau kita lihat uang-uang kita itu semuanya dimuat, dan tidak hanya wilayah barat, ada timur, ada selatan, ada utara, ada tengah, semuanya masuk di dalamnya, sehingga negara kita menjadi satu di dalam rupiah. Tidak semua moda transportasi yang tersedia di negara kita itu sama, apalagi banyak daerah-daerah remote di wilayah kesatuan. Di Papua ini. Contohnya gimana, Saya kasih Kak? contoh, setelah uang itu dicetak di Peruri. Jawa, di Peruri, didistribusikan ke Dari kantor Bank Jakarta nih. Indonesia ke Jakarta dulu. Dari Jakarta ke Papua, Dari menggunakan Jakarta apa? ke Papua Bisa via bisa pesawat udara, bisa laut. ya. Betul sekali Kak Tati, udah jago juga kayaknya. Tapi karena biasanya dalam jumlah yang besar, maka pesawat udara itu tidak mampu, maka kita menggunakan kapal laut, dan itu berhari-hari loh Kak, bisa sampai Berbulan-bulan malahan ya, Kak. 10 hari perjalanan dari sana. Itu bayangkan kenapa nggak disebut pejuang rupiah perjalanan sejauh itu. Nah, Itu begitu baru dari Jakarta ke Papua. sampai ke Papua, setelah sekian panjang perjalanan itu harus, misalnya katakanlah kita mau distribusikan uang ini ke Kabupaten Mapi misalnya, Mapi, ya. itu harus naik lagi pesawat, dan pesawatnya Pesawatnya bukan apa tuh, Kak? Boeing yang 7.700, bukan, tapi pakai ATR, pesawat kecil. Itu pesawat ATR itu yang kita kalau naik pesawat harus nimbang dulu ya. Betul sekali. Gitu ya, Sobat Karena Rupiah. terbatas kapasitasnya sampai ke sana. Nanti kalau misalnya uang itu harus didistribusikan lagi ke Kabupaten Senggo, itu harus pakai pesawat kecil lagi untuk terbang ke sana. Nanti dari Kecamatan Senggo, masyarakat misalnya di Tisain mau dapat uang rupiah dari mana? Naik lagi
perahu speed seperti itu didistribusikan ke sana, bisa 8 jam perjalanan lagi menyusuri sungai-sungai di pedalaman Papua. Kakak Luki. Jadi benar-benar pejuang. Yang terakhir nih tantangannya yakni tingkat pemahaman masyarakat akan rupiah. Nah, karena itu untuk masyarakat memahami bagaimana rupiah itu susah sampai ke tangan masyarakat. Untuk mendapatkan kan kita butuh jasa, harus berjualan, harus bekerja. Selain itu fisik uang ini juga panjang ceritanya baru bisa sampai ke tangan kita. Karena itu penting bagi kita untuk CBP, cinta, bangga, paham rupiah, sehingga uang itu tetap kita banggakan di tangan kita. Kita memahami dan mengenali uang itu serta kita mencintai sehingga tidak merusak uang itu tersebut. Ya, jadi Kak Luki, uang itu jangan dilihat dari nominalnya. Betul Kalau 100 sekali. ribu harus disayang-sayang. Betul. 1000 ya udah diremes-remes Jangan. aja. Jangan ya. Betul kata Kita Tia. kelola rupiah itu dengan baik, berapapun nominalnya. Ya. Yaitu dengan cara apa? Merawatnya dengan 5J. 5J. Jangan di Jangan staples, di-staples, jangan dicoret-coret, jangan dibasahin, dibasahin. jangan dilipat, jangan diremas. Itu Sobat Pinang Papua. Seperti itu ya. Jadi Sobat Pinang Papua semakin mengertikan apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Dengan cinta rupiah sama dengan kita mencintai Indonesia. Kemudian kita dengan bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Dan paham rupiah sama dengan mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Oke? Sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin ada sepatah kata atau kesan kepada Sobat Pinang Papua, Kak Luki? Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah panjang tuh saya jelaskan tentang bagaimana bangga, cinta, bangga, paham dan bahkan paham rupiah sebagai pemersatu bangsa. Nah, saya mau perkenalkan nih salah satu produk Bank Indonesia supaya kita bisa sekarang mengenal lagi keanekaragaman Indonesia. Iya, yang mulai dari pahlawannya, betul. Kemudian ada flora dan faunanya. Yang termuat di dalam uang rupiah. Nah, sekarang ini kan banyak anak-anak kita, teman-teman kita, adik-adik kita, bahkan orang-orang tua suka main game kan. Ini saya perkenalkan nih game AR Rupiah, bisa di-download di App Store dan Play Store. Jadi cara mainnya gampang, setelah diinstal kita tinggal mainkan. Cara mainnya kayak apa sih? Kayak kita main Pokemon itu Kak. Cari-cari itu. Nah, di situ tuh nanti akan kita temukan pecahan ini. Ada penari, ada tarian apa? Ya, dari ada daerah mana? Dari daerah mana? Nama tariannya apa? Gambar pahlawannya apa? Jadi dengan sendirinya kita paham tentang rupiah kita sebagai pemersatu bangsa. Dan kita makin bangga dengan rupiah semakin kita. Bangga tentunya Kak. Seperti itu ya. Jangan lupa AR Rupiah, di-download di App Store dan Play Store. Semuanya sudah tersedia, tinggal kita mainkan. Dan jangan saya mau kasih tahu saja, jangan-jangan nanti ada hadiahnya loh dari Bank Indonesia. Tunggu aja tanggal mainnya Kak. Seperti itu. Terima kasih Kak Tati atas kesempatannya. Demikian berakhir sudah podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, para pejuang rupiah, Kakak Luki. Untuk Sobat Pinang Papua, nantikan episode podcast berikutnya, tentunya dengan tema yang menarik. Dan jangan lupa follow semua media sosial Bank Indonesia Papua. Saya Hartati Nenggolan, izin pamit. Bye-bye.